Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, ketidakjelasan, dan transaksi yang tidak halal. Di Indonesia, sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan karena mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya di Ternate, yang merupakan wilayah mayoritas Muslim di Maluku Utara. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang. Yang pertama, peluang perbankan syariah di Ternate. A. Domisi penduduk Muslim. Ternate memiliki penduduk mayoritas Muslim sehingga kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah relatif tinggi. Ini menjadi dasar pasar potensi bagi produk-produk perbankan syariah. Yang B. Dukungan pemerintah. Pemerintah secara aktif mendorong pengembangan perbankan syariah melalui regulasi dan insentif. Hal ini terlihat dan inisiatif seperti Master Plan Ekonomi Syariah Nasional yang juga menjangkau daerah seperti Maluku Utara. Yang selanjutnya yang C, pertumbuhan ekonomi lokal. Ternate sebagai pusat ekonomi di Maluku Utara memiliki sektor unggulan seperti perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Perbankan syariah dapat menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah untuk mendukung sektor-sektor ini. Yang D, kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal. Semakin banyak masyarakat mengutamakan spek halal dalam transaksi keuangan. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap produk perbankan syariah seperti tabungan, pembiayaan usaha, dan pembiayaan properti syariah. Yang kedua, tantangan perbankan syariah di Ternate. A. Minimnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat di Ternate yang belum memahami secara menyeluruh prinsip dan manfaat perbankan syariah. Hal ini memerlukan edukasi yang lebih intensif. Yang B. Kompetisi dengan bank konvensional. Bank konvensional masih mendominasi pasar di Ternate, baik dari segi kantor cabang, layanan digital, maupun promosi. Perbankan syariah perlu menawarkan layanan yang kompetitif dan inovatif untuk bersaing. Yang C, keterbatasan infrastruktur dan SDM. Tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur, keuangan, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Yang selanjutnya D, keadaan rendah terhadap produk syariah. Beberapa masyarakat lebih memilih produk konvensional karena menganggap produk syariah memiliki biaya lebih atau kurang fleksibel. Yang ketiga, solusi dan rekomendasi. Edukasi keuangan syariah, Bank Syariah di Ternate dapat mengadakan seminar, workshop, dan kampanye digital untuk meningkatkan literasi masyarakat, kerjasama dengan pemerintah dan komunitas lokal. Kolaborasi dengan tokoh agama dan pemerintah daerah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Inovasi produk dan digitalisasi. Perbankan syariah harus menyediakan layanan digital yang mudah diakses seperti mobile banking dan aplikasi berbasis syariah. Penguatan SDM, melatih dan merekrut tenaga ahli di bidang syariah, dan memastikan kualitas layanan yang optimal. Yang selanjutnya, memperkenalkan produk syariah. Yang pertama, produk utama dalam perbankan syariah. A. Tabungan syariah. Definisi tabungan syariah adalah simpanan dana yang menggunakan akad wadah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Ciri utama, tidak ada bunga. Sebagai gantinya, jika menggunakan akad mudharabah, nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan keuntungan bank.
Bank syariah wajib menjelaskan selama pembagian keuntungan sejak awal. Keunggulannya, tabungan syariah bebas riba dan lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh suku bunga pasar. Yang B, pembiayaan syariah. Definisi alternatif pinjaman konvensional yang menggunakan akad berbasis syariah seperti mudharabah, jual beli, ijarah atau sewa, dan musyarakah atau kemitraan. Jenis-jenis pembiayaan syariah. Murabah, bank membeli barang atas permintaan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Musyarakah bank dan nasabah bermitra untuk membiayai usaha bersama dengan pembiayaan keuntungan berdasarkan porsi kontribusi modal. Ijarah, sistem sewa-menyewa di mana bank menyewakan barang kepada nasabah dengan biaya sewa tetap. Yang C, deposito syariah, merupakan simpanan berjangka yang menggunakan sistem bagi hasil. Keunggulannya tidak ada bunga tetap seperti di bank konvensional. Nasabah mendapat bagi hasil sesuai dengan performa usaha bank. Yang D, gadai syariah, merupakan alternatif layanan pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan. Keunggulannya bebas bunga dengan biaya administrasi yang jelas dan sesuai syariah. Yang E, kartu pembiayaan syariah, alternatif kartu kredit berbasis syariah yang menggunakan akad ijarah atau kafalah. Keunggulannya tidak ada bunga yang dikenakan. Bank hanya mengenakan biaya administrasi atau keuntungan sesuai akad. Yang kedua, kelebihan perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Yang A, bebas riba. Dalam perbankan syariah, bunga yang dianggap riba dilarang, sebagai gantinya digunakan sistem margin tetap atau murabah atau bagi hasil. Contoh dalam KPR syariah, bank menentukan margin keuntungan tetap sehingga cicilan bersifat tetap dan transparan. Berbeda dengan KPR konvensional yang bunganya dapat naik atau turun sesuai suku bunga pasar. Yang B, transparansi dan keadilan. Akad dalam perbankan syariah dirancang untuk melindungi kedua belah pihak. Semua ketentuan dijelaskan secara rinci sebelum transaksi berlangsung. Tidak ada biaya tersembunyi atau tambahan yang tiba-tiba muncul di tengah perjalanan. Yang C, prinsip kemitraan. Perbankan syariah menggunakan konsep bagi risiko dan keuntungan nasabah tidak hanya sebagai pinjaman, tetapi juga mitra yang bersama saat menanggung risiko dan menikmati hasil keuntungan. Contohnya dalam akad musyarakah, bank ikut menanggung kerugian jika usaha yang dibiayai dalam kendala, berbeda dengan bank konvensional yang tetap meminta pembayaran bunga meskipun usaha merugi. Yang D, stabilitas keuangan. Produk syariah seperti KPR menggunakan margin tetap sehingga cicilan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi suku bunga pasar. Ini memberikan rasa aman bagi nasabah. Yang E, halal dan etis. Perbankan syariah hanya membiayai sektor-sektor yang halal seperti perdagangan, perumahan, dan pendidikan. Pembiayaan untuk aktivitas haram seperti perjudian, alkohol, atau industri yang merusak lingkungan dilarang. Yang selanjutnya F, dampak sosial positif. Perbankan syariah memiliki produk berbasis sosial seperti qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bank syariah ini wajib menyalurkan zakat dari keuntungan usaha. Yang selanjutnya G, ramah terhadap pelaku UMKM. Banyak produk syariah yang didesain khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Akad seperti musyarakah dan mudharabah sangat cocok untuk pembiayaan usaha berbasis kemitraan. Baik, langsung saja ke sesi wawancara. Baik Bu, permisi, saya izin wawancara. Ibu siapa? Baik, pertanyaan pertama, apakah sudah pernah menjadi nasabah di bank syariah, Pak? Belum pernah.
Kesimpulannya, perbankan syariah di Ternate memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, tantangan yang ada memerlukan strategi yang terarah. Dengan edukasi, inovasi, dan kolaborasi, perbankan syariah dapat menjadi solusi keuangan utama bagi masyarakat Ternate.